Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi keperilakuan. Anggota kami yaitu Kak Yongki Adi Saputra, Dea Regita Putri, Muhammad Dava Subing, dan Anandia Yumayaswari. Kami akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu konsep dasar studi keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Definisi perilaku dan keperilakuan. Studi keperilakuan atau behavioral mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dengan aspek keperilakuan dalam akuntansi yang sering disebut sebagai akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting. Istilah keperilakuan atau behavioral berasal dari kata keperilaku atau behavior yang berkaitan erat dengan pengertian sifat, kelakuan, perbuatan, dan tindak tanduk. Definisi perilaku. Menurut Scott dan Glenview pada tahun 1983, mendefinisikan behavior sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Kemudian, menurut kamus, perilaku adalah aktivitas yang dapat diobservasi, direkam, dan diukur termasuk perubahan jasmania atau fisiologik. Jika dilihat dari sisi psikologi, perilaku merupakan bentuk tingkah laku, perbuatan, dan aktivitas individual dalam hubungannya dengan lingkungan, seperti berjalan, menulis, membaca, bekerja, dan lain-lain. Definisi akuntansi keperilakuan dan riset akuntansi keperilakuan. Definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan suatu pendekatan dalam akuntansi yang mengaplikasikan aspek keperilakuan baik dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, pengauditan, dan bidang akuntansi terkait lainnya. Oleh karena itu, peneliti akuntansi keperilakuan mengarah pada suatu kegiatan mengobservasi, menganalisis, dan menguji suatu fenomena perilaku pada level individual atau kelompok dalam kaitannya dengan bidang akuntansi secara luas. Definisi riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Fungsi dan pelaporan akuntansi berkaitan erat dengan kegiatan pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian, dan penyajian informasi mengenai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Riset akuntansi juga mengaplikasikan teori dan metodologi dari ilmu perilaku atau behavioral science untuk mempelajari hubungan antara informasi dan proses akuntansi dengan perilaku manusia, termasuk perilaku organisasi. Riset ini berfokus pada pengamatan terhadap perilaku individual atau kelompok sebagai pengambil keputusan. Jenis informasi sebagai objek dalam akuntansi keperilakuan. Jenis informasi suatu perusahaan menurut Anthony dan Rees 1989, yaitu informasi dibagi menjadi dua, yaitu informasi kualitatif dan informasi kuantitatif. Kemudian pada informasi kuantitatif dibagi lagi menjadi informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Kemudian pada informasi akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu informasi operasi, informasi keuangan umum, dan informasi manajemen. Subjek pengambil keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Subjek pengambilan keputusan yaitu pada akuntansi keuangan, investor, kreditor, analis. Pada pengauditan, auditor independen atau akuntan publik, dan auditor eksternal. Pada perpajakan, wajib pajak pribadi, manajer, regulator, dan konsultan pajak. Pada akuntansi sektor publik, pejabat pemerintah, dan masyarakat pengguna jasa. Pada sistem informasi akuntansi, pemakai, pengembang, atau developer, dan konsultan sistem informasi akuntansi. Pada akuntansi manajerial, yaitu manajer bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penganggaran, ataupun pelanggan.
Konsep dasar akuntansi keperilakuan Konsep dasar akuntansi keperilakuan berasal dari ekonomika keperilakuan dan keuangan keperilakuan, yang dimana maksud dari ekonomika keperilakuan itu sendiri dibangun dengan menggunakan teori psikologi untuk menjelaskan fenomena keuangan, sedangkan untuk keuangan perilaku juga menggunakan konsep arbitrasi yang dimana lebih menjelaskan mengapa investor rasional tidak selamanya berperilaku secara rasional. Peran dari dasar konsep dasar teori ini, model keperilakuan dalam hasanah ilmu sosial, tidak hanya terbatas dalam menjelaskan, memprediksi, dan menciptakan fenomena yang memiliki kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian akuntansi keperilakuan didasarkan pada observasi fenomena akuntansi secara sistematika dan menggunakan variabel untuk pengukuran dasarnya, serta terdapat topik utama di dalam setiap konsep teorinya. Teori-teori pendukung akuntansi keperilakuan. Teori dalam akuntansi keperilakuan ini berasal di antaranya ialah karena adanya disiplin ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan psikologi, tetapi lebih dominan teori yang digunakan ialah teori psikologi, yang dimana penelitiannya bersifat kognitif, motivasi, dan sosial. Berikut penjelasan teori yang digunakan. Yang pertama, teori kognitif ialah menjelaskan bagaimana manusia berpikir untuk memproses informasi yang diterima oleh seorang investor akan mempengaruhi hasil keputusan investasinya. Yang kedua, psikologi motivasi. Yang dimaksud ialah lebih berfokus kepada motivasi untuk mengarah kepada tindakan-tindakan pelaku yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesulitan sasaran anggaran yang mempengaruhi sikap individual. Dan yang ketiga, psikologi sosial ialah menjelaskan bagaimana orang lain dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, akuntansi keperilakuan ini fokus pada hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, sehingga lingkup akuntansi keperilakuan ini sangat luas. Nah, lingkup akuntansi keperilakuan dapat dikembangkan dari ilmu dasar pendukung dan klasifikasi isu penelitian. Nah, berdasarkan ilmu dasar pendukung, menurut Lord pada tahun 1989, lingkup akuntansi keperilakuan yaitu meliputi yang pertama akuntansi dalam konteks organisasional, misalnya penelitian Bernstein pada tahun 1963 dan Hopwood pada tahun 1972 dan 1976. Nah, kemudian yang kedua, penganggaran atau budgeting, misalnya Andrews pada tahun 1952 dan Milani pada tahun 1975. Kemudian yang ketiga, pemrosesan informasi individual atau Human Information Processing, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Slavitz pada tahun 1969. Kemudian Mock et al. Pada tahun 1972. Kemudian Tversky dan Heman pada tahun 1974 dan Aston pada tahun 1974. Kemudian yang terakhir yaitu teori kontingensi, misalnya penelitian oleh Hayes pada tahun 1977, kemudian Waterhouse dan Thyssen pada tahun 1978. Nah, berdasarkan isu penelitian, menurut Binberg dan Sale pada tahun 1989 dan Mayer dan Rigsby pada tahun 2001 mengklasifikasikan isu penelitian akuntansi berdasarkan aliran atau source yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian manajerial, kemudian kedua, pemrosesan informasi akuntansi, kemudian yang ketiga, pencanangan sistem informasi akuntansi, kemudian keempat, pengauditan, 5, sosialisasi sosiologi organisasional, kemudian yang terakhir yaitu lain-lain atau isu etika, budaya, metodologi, dan jalur karir akuntan lainnya. Nah, selanjutnya itu arah riset akuntansi keperilakuan. Nah, penelitian atau riset akuntansi keperilakuan dikenal dengan istilah riset akuntansi keperilakuan.
Kemudian arah riset dan perkembangan akuntansi keperilakuan dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Dari beberapa gaya riset, pada Bamber 1993 mereview riset BAR yang bertujuan untuk memperoleh gambaran besar tentang state of the art BAR, membantu mengidentifikasi celah atau gap, membandingkan kegiatan riset antar subbagian dan menunjukkan peluang riset. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus penelitian BAR juga mengalami perubahan, yaitu pada awalnya riset akuntansi keperilakuan berfokus pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Namun, pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1970-an, fokus penelitian tetap pada akuntansi manajerial. Namun, penekanannya berubah menjadi pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.